justru menjadikan ia sesat, tidak memberikan hidayah kepadanya. Karenanya maka keluarga di rumah ini selain menerima kepergian almarhum Bapak Muhammad Hamidi, maka yakinkan bahwa sesungguhnya Allah yang memiliki beliau sejak awal dan Allah yang menjemputnya, dan harapan kita tentunya adalah beliau dijemput dalam keadaan husnul khatimah. Bahwa kematian adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang memang harus. Seorang kiai di sebuah pesantren selama di depan santrinya, kata kiai ini, anak-anak sekalian, iya kiai, menurut kalian saya ini banyak nggak amalnya? Banyak kiai. Terus menurut kalian saya masuk surga nggak? Belum kiai, kata satu orang. Loh kenapa? Syarat masuk surga itu kiai, kiai harus mati. Makanya kan Allah ciptakan hidup dan mati, bukan hidup dan mati. Allah ciptakan mati dan hidup. Allah keluarkan kalimat kematian baru kehidupan. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang keluarganya mendapat hidayah atau siapa yang sesat. Dulu waktu musim-musim corona, saya suka sekali menyampaikan ayat 26 ya, 26 ya, 26 ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Bahwa ketika Allah membuat perumpamaan kehidupan dengan sebuah cobaan, dengan sebuah ujian, maka orang yang beriman berkata ini semua dari Allah. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang dalam golongan ini, kata Allah, orang-orang yang fasik mempertanyakan, kenapa Allah bikin kayak gini? Kenapa Allah bikin corona? Memisahkan orang-orang dari masjidnya. Dulu kan berantem gitu. Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah. Berantem. Orang yang di masjid bilang begini, cemen, takut kok sama corona. Tapi orang yang di rumah bilang begini, sok alim. Dan dibilang boleh sholat di rumah ke masjid, mati baru tahu. Berantem gak dulu? Berantem. Ada yang bilang bahwa yang ke masjid sok alim, orang masjid bilang takut itu sama Allah, bukan sama corona. Tapi orang-orang yang beriman berkata, ya Allah, ini semua darimu. Pasti kita tahu. Di ayat yang lain, ketika kita menerima musibah, apapun itu bentuknya, doa yang harus kita tadakan kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tak ada yang sia-sia Engkau yang melakukan ini, dan ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Kenapa? Karena banyak orang yang ditimpa musibah bukan justru mendapatkan hidayah, bukan mendapatkan rahmat, bukan mendapatkan salawat dari Allah, tapi justru mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia sibuk mempertanyakan kenapa kenapa Allah ambil begini, kenapa Allah bikin caranya begini, kenapa Allah gak bilang-bilang sih, kenapa cuma sakitnya sebentar aja, kenapa gak lama-lama, kenapa, kenapa dan kenapa, why, kalau bahasa kampung saya why dan why semua, kenapa ya Allah, kenapa, padahal kata Allah semuanya aku yang ciptakan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum.